Bagaimana anak-anak? Apakah ada masalah atau kesulitan dalam mengerjakan tugasnya? Tidak, Bu. Kalau begitu coba ya Ibu lihat progresnya. Oke, jadi ini sudah bagus ya. Kalian sudah bisa menyimpulkan apa atau menemukan apa inti bahasan dari materi kita hari ini. Ini sudah cukup bagus. Nah, ini Ibu kembalikan. Kalau begitu, Ibu tinggal dulu ya. Kalian lanjutkan lagi diskusinya. Baik anak-anak, tadi kita sudah membahas bersama mengenai definisi pajak, lalu kita juga sudah berdiskusi secara berkelompok. Nah, sekarang Ibu akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada kalian secara acak. Nah, nanti Ibu akan panggil sesuai absen kalian. Nah, nanti yang absennya Ibu sebut, nanti jawab apa yang akan Ibu tanyakan ya. Nah, sekarang coba Ibu lihat. Oke, yang pertama akan Ibu tanyai adalah absen 12. Coba absen 12 siapa? Saya, Bu. Nah, coba sekarang kamu katakan atau simpulkan apa definisi dari pajak yang kelompok kamu dapatkan tadi. Menurut kelompok kami, pajak itu adalah kontribusi wajib kepada negara yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa dan tidak mendapat imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan negara. Oke, baik. Itu sudah bagus ya. Jadi dari beberapa definisi tadi kalian sudah mampu untuk menyimpulkan apa sih pajak itu sebenarnya. Gantian ya. Kalau tadi absen 12, sekarang dibalik. Jadi absen 21. Coba absen 21 siapa? Saya, Bu. Nah, coba sekarang dari definisi yang telah kalian simpulkan tadi, apa ciri-cirinya dari pajak itu sendiri? Ciri-ciri pajak yang kami diskusikan yaitu yang pertama itu ada bersifat memaksa, yang kedua tidak mendapat imbalan secara langsung, dan yang ketiga itu untuk keperluan negara. Oke, baik. Jadi untuk ketiga ciri-ciri tersebut itu sudah secara eksplisit sudah dijelaskan di definisinya ya. Baik, jadi dari ciri-ciri yang disampaikan oleh kelompok kedua tadi itu sudah bagus ya. Tadi ada 3. Yang pertama itu bersifat memaksa, kemudian tidak ada imbalan secara langsung, dan diperuntukkan bagi keperluan negara. Nah, dari ciri-ciri itu sebenarnya ada 2 lagi. Kalau berdasarkan definisi-definisi yang ada di buku ini ya, itu masih ada 2. Yang pertama itu pajak itu dipungut oleh pemerintah pusat ataupun daerah. Jadi pungutan pajak itu bisa dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, itu nanti pembahasannya apa yang dipungut oleh pemerintah pusat dan daerah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya dalam materi jenis-jenis pajak sendiri. Kemudian untuk yang terakhir itu pajak itu selain sifatnya budgeter atau untuk pembiayaan negara, itu juga bersifat mengatur dalam kaitannya dengan untuk mengatur harga pokok pangan yang ada di Indonesia ini. Karena kan tadi juga pajak sendiri kan gunanya itu untuk pendapatan negara yang sangat berpengaruh untuk ekonomi negara. Jadi secara otomatis dia juga memiliki kontribusi saat pemerintah itu akan memutuskan berapa sih harga pokok dari bahan pangan yang ada di Indonesia sendiri.